Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sela Marwati dari Prodi Teknik Industri. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang hak akses pada kelas. Apa sih itu hak akses? Hak akses ini adalah cara bagaimana metode bisa diakses. Nah, hak akses pada kelas ini ada 3, yaitu yang pertama ada privat, yang kedua ada protected, dan yang ketiga public. Nah, hak akses privat ini adalah variabel atau metode hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri. Dan yang kedua ini ada metode hak akses protected, yaitu variabel atau metode dapat diakses oleh semua kelas turunan. Variabel tidak dapat diakses dalam pola use dalam kurung bukan sebagai inner retention. Yang ketiga ini ada hak akses publik, yaitu variabel dapat diakses oleh semua kelas. Nah, dalam kita menentukan tempat hak akses itu di mana sih? Nah, tempat hak akses itu di sini, di depannya ya, di depannya. Ini kita biasanya kan buat public class. Nah, di sini kita ketikkan public terus class gitu ya. Sekarang kita contohkan, kita langsung saja ke ke codingnya. Di sini kita sudah mempunyai public class, yaitu kita ini adalah hak akses publik, yaitu bisa diakses oleh semua. Sekarang kita coba ke private ya, private void, dan sekarang ini kita tambahkan di sini ya, private private void. Nah, di sini kita ketikkan private void test kurung. Nah, ini teks. Nah, apakah ini bisa diakses? Coba kita lihat. Ini bisa diakses. Kita lihat. Nah, di sini protected object clone. Nah, di sini ya tidak bisa diakses karena ini tidak bisa soalnya. Nah, di sini juga. Nah, di sini ini kita lihat no suggestion. Ini karena apa? Karena ini sifatnya adalah privat. Kalau privat itu tidak dapat diakses oleh kelas lainnya, hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri. Itu hak akses yang privat tidak bisa dibuka di kelas lain ya, seperti ini tadi saya contohkan. Ini hasilnya no suggestion karena ini sifatnya ini privat. Cukup sekian materi saya tentang hak akses. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang metode yang memiliki nilai return. Nah, sekarang kita langsung saja ke codingannya ya, biar tidak berbelit-belit. Di sini saya mempraktekkan itu dengan penjumlahan. Ini kita hapus dulu. Sini kita buat public integral penjumlahan integral
angka 1, integral angka 2. Ini integral total sama dengan angka 1 plus angka 2. Kemudian return total. Sekarang di sini kita ketikkan kita hapus. Kita ketikkan lagi di sini system.out.println string dot value of apel penjumlahan 5,7. Salah. Sistem out println apel. System out.println string value. Coba sekarang kita apakah keluar? Ada yang salah ini. String value of Nah, dalam pengerjaan program saya ini adalah ada kesalahan. Maka dari itu saya akan jelaskan cara kerjanya. Cara kerjanya ini kita ini mempunyai metode. Metode ini akan memanggil penjumlahan parameter angka 1 dan angka 2 integral. Masing-masing variabelnya integral. Variabel total ini akan menjumlahkan angka 1 dan angka 2 ini dan dikembalikan ke kelas yang memanggil metode penjumlahan. Nah, di sini pemanggilannya yaitu ini dengan angka 5 dan 7 dan hasilnya akan keluar 12. Maka itu dari saya mungkin ada kesalahan di sini. Mungkin saya tidak bisa memperbaiki. Mohon maaf. Jadi ini saya jelaskan cara kerjanya ya. Jadi metode nilai return ini
adalah ini kita punyai metode. Metode ini akan memanggil penjumlahan parameter angka 1 dan 2. Kemudian variabel total variabel ini akan variabel total integral total ini angka 1 dan 2 akan diproses. Kemudian akan dikembalikan akan direturn atau dikembalikan ke kelas pemanggil metode penjumlahan tadi, yaitu di sini. Ini 5 dan 7. Sekian video dari saya tentang metode yang memiliki nilai return. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya, kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu enkapsulasi. Apa sih enkapsulasi itu? Enkapsulasi ini adalah pembungkusan variabel dan metode dalam sebuah objek yang terlindungi, serta menyediakan interface untuk mengakses variabel tersebut. Melindungi sebuah program. Intinya itu melindungi sebuah program variabel dari intervensi program lainnya dengan cara mengubah hak akses. Dan kita jangan lupa untuk menyediakan interface untuk mengakses program tersebut. Misalnya itu kita punya hard disk ya, dan di dalam hard disk itu ada file penting. Kita akan melakukan pengkapsulan, yaitu seperti kita taruh di berangkas, dan di dalam pemrograman ini kita punya data private dan kita harus menyediakan interface terlebih dahulu. Nah, sebelum itu ini ada juga getter dan setter. Ini akan berhubungan dengan ini, enkapsulasi getter. Metode getter ini digunakan untuk mendapatkan nilai atribut, sedangkan metode setter digunakan untuk memberikan nilai atribut secara tidak langsung. Ini secara langsung. Alasan untuk menggunakan hak akses privat ini sangat diperlukan untuk atribut di dalam sebuah kelas. Efek samping menyebabkan atribut tersebut tidak bisa diakses oleh kelas lain. Untuk bisa tetap menggunakan atribut tersebut digunakan metode getter dan setter ya. Sekarang kita lanjut saja ke codingnya. Ini kita buat codingannya di sini ya. Kita buat di sini ya. Private string nama lengkap. Nah, kemudian kita buat setternya. Ini di sini setter public void. Kenapa ini kok kita buat setternya public? Karena untuk bisa diakses ke kelas lainnya. Karena kalau private itu tidak bisa diakses oleh kelas lain. Ini kita buat set nama lengkap string kemudian ini nama lengkap sama dengan nama. Setternya. Kemudian kita membuat getter. Yang getter ya, ini kita ketikkan public string get
nama lengkap, kemudian ini di bawahnya ini kita kasih return nama lengkap. Nah, supaya sekarang ini public string. Nah, sekarang ini coba kita coba di sini kita apa tuh namanya, kita ketika di sini apple dot set nama lengkap buka kurung, nama saya Sela Berwati, kemudian system.out.println apple dot get nama lengkap. Apelnya ini B-nya 2 ya. Coba ini kita jalankan dulu. Mungkin saya ada kesalahan lagi ya, mohon maaf. Jadi ini yang salah mungkin di kelasnya. Mungkin saya ada kesalahannya, jadi saya terangkan cara kerjanya saja ya. Di sini cara kerjanya ini gimana? Kan kita ini mempunyai kelas private. Kan kelas private itu tidak bisa diakses oleh kelas lain ya. Mungkin di sini kalau sukses, kalau tidak ada kesalahan, mungkin di sini akan keluar nama saya, Sela Amarwati gitu. Kalau ini saya ada kesalahan jadi tidak keluar. Cara kerjanya ini kan kita punya data private. Data private ini kan tidak bisa diakses oleh kelas lain. Jadi kita harus pakai setter dan getter. Nah, setter dan getter ini kita harus pakai publik agar bisa diakses oleh kelas lain. Karena kalau kita pakai private juga, hasilnya juga sama, tidak bisa diakses oleh kelas lain, soalnya datanya private. Nah, begitulah cara kerjanya. Mungkin sekian untuk video kali ini, pembahasan kita yang tadi tentang hak akses pada kelas, terus ada metode yang memiliki nilai return, dan yang terakhir ini adalah enkapsulasi. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.